Bayangin deh, gimana kalau kita coba nggak mikirin gajah berwarna merah muda? Mungkin kita bakal gagal total. Karena begitu gajah itu muncul di pikiran kita, susah banget buat ngusirnya tanpa kita sendiri mikirin si gajah itu. Dan anehnya, semakin kita berusaha ngilangin, semakin si gajah itu betah di sana. Biasanya, perumpamaan gajah ini dipakai buat nunjukin betapa susahnya ngilangin pikiran yang ganggu. Tapi, kita juga bisa pakai ini buat nyeritain tentang gimana kita sering merasa nggak puas sama hidup. Gajah merah muda di sini bisa jadi simbol ketidakpuasan kita yang sering muncul dalam bentuk perasaan negatif, kayak sedih, stres, marah, atau bosan. Lucunya, makin kita berusaha buat merasa puas, makin gak puas juga kita jadinya. Jadi, mungkin usaha keras kita buat bebas dari ketidakpuasan, mencoba bahagia, atau mencoba puas, justru jadi alasan kenapa kita gak dapat itu semua. Nah, disinilah kita nemuin paradoks dari kemauan keras yang jadi dasar dari hukum usaha terbalik yang dikenalin sama filsuf Alan Watts. Hukum usaha terbalik ini bilang, kalau semakin kita ngejar sesuatu, semakin kita dapat hal yang sebaliknya dari yang kita harapin, dan makin kecewa. Intinya, semakin keras kita berusaha, semakin kecil peluang kita buat berhasil. Sebaliknya, kalau kita berhenti berusaha, justru apa yang kita cari bisa datang dengan sendirinya. Jadi, kalau kita pengen berhenti mikirin gajah merah muda, solusinya mungkin justru dengan berhenti berjuang buat ngusirnya. Cobalah berhenti memaksa, dan biarkan si gajah itu hilang dengan sendirinya. Sekarang, gimana sih sebenarnya hukum usaha terbalik ini bekerja di kehidupan kita? Lebih spesifik lagi, gimana kita bisa dapat apa yang kita inginkan tanpa berusaha keras untuk mendapatkannya? Video ini bakal bahas hukum usaha terbalik ini, dan kenapa ketidakpuasan kita nggak pernah berhenti, serta gimana kita bisa lepas dari itu. Bisa nggak kita dapetin sesuatu tanpa berusaha keras? Kedengerannya mustahil dan agak aneh, apalagi di dunia yang sering ngajar kita buat kerja keras demi dapetin apa yang kita mau. Kemauan yang kuat biasanya jadi solusi buat dapetin apa yang kita inginkan di dunia ini. Misalnya, kalau kita pengen jadi kaya, pasti kita bakal usaha keras buat ngumpulin uang sebanyak mungkin. Atau kalau kita mau lari maraton, kita harus latihan dan bikin stamina kita menjadi kuat sampai kita bisa lari jauh. Tapi hukum usaha terbalik ini nggak cuma berlaku buat pencapaian duniawi. Hukum ini bahkan lebih dari itu. Ini tentang dapetin apa yang benar-benar kita inginkan. Apa sih yang kita cari? Apakah itu kekayaan, cinta, persahabatan, kesehatan, atau mungkin umur panjang? Meskipun semua itu menyenangkan, mereka sebenarnya cuma bayangan dari apa yang kita cari. Itu yang kita kira bakal nuntun kita ke tujuan kita. Tapi kayak yang dibilang hukum usaha terbalik ini, semakin kita ngejar, semakin jauh kita dari apa yang benar-benar kita inginkan. Jadi, apa sih yang kita sebenarnya cari? Apa kebahagiaan? Dan kalau iya, apa itu kebahagiaan? Apakah itu sesuatu yang kita dapetin dari cinta atau harta benda? Menurut Alan Watts, kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita inginkan karena kita nggak bisa mendefinisikannya. Dia bilang, kenapa kamu nggak tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ada dua alasan kenapa kamu nggak tahu. Pertama, kamu udah punya itu. Kedua, kamu nggak kenal diri sendiri, karena kamu memang nggak akan pernah bisa. Jadi, apakah yang kita cari itu terhalang sama pencarian kita sendiri? Kita nyari sesuatu yang nggak bisa kita definisikan. Tapi kalau memang begitu, kenapa kita terus nyari? Kesulitan kita sebagai manusia seringkali muncul karena kita percaya kalau kita bisa dapetin sesuatu yang eksternal, entah itu barang, uang, atau perubahan keadaan, dan itu bakal bikin kita merasa lengkap. Hukum usaha terbalik justru nunjukin kebalikannya. Kita ngerasa kurang karena kita nggak puas sama keadaan sekarang. Semakin besar ketidakpuasan kita, semakin besar penderitaan yang kita rasain. Kalau kita merasa butuh perubahan besar buat puas, maka rasa puas itu makin susah didapetin. Bayangin aja, kalau kamu pengen jadi jutawan dan percaya, itu bakal bikin kamu bahagia. Itu bukan cuma berarti kamu harus usaha keras buat capai tujuan itu, tapi juga berarti kalau kamu masih jauh dari tujuan itu, kamu gak bakal bahagia karena merasa kurang dibandingkan dengan apa yang kamu inginkan. Atau seperti yang dikatakan oleh
Mark Manson, mengejar sesuatu hanya memperkuat fakta bahwa kamu gak punya itu dari awal. Semakin kamu pengen jadi kaya, semakin miskin dan gak berharga kamu. Gak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Jadi, kalau kamu terus-terusan menambah jumlah uang yang dibutuhkan buat bahagia, kamu bakal ngerasa makin gak mampu dan makin sengsara. Tapi, kalau kamu turunin standar itu dan lebih puas dengan apa yang ada, perasaan gak mampu itu bakal berkurang. Ya tapi, kita tetap aja milih buat menetapkan standar tinggi, seringkali jauh di atas posisi kita sekarang. Dan akibatnya, perasaan gak mampu kita makin mendalam. Sikap kita yang selalu ngejar lebih banyak hal, padahal itu justru nambah rasa gak puas. Bikin kita jatuh dalam situasi yang gak logis, kayak yang dijelasin sama Arthur Schopenhauer. Schopenhauer bilang, kalau kita nginginin semua hal di seluruh alam semesta, bukan hanya keinginan buat hidup, dan keinginan itu gak logis dan terus-menerus. Inilah yang bikin kita terus-terusan menderita. Karena nyatanya, dunia gak bisa ngasih apa-apa yang benar-benar kita inginin. Dia mengatakan, setiap kenikmatan yang besar, nyatanya itu adalah kebohongan dan ilusi. Karena gak akan ada keinginan yang tercapai, bisa kasih kepuasan yang abadi. Jadi, kita gak bakal pernah puas selama kita terus mengikuti keinginan kita. Karena itulah yang menghalangi kita untuk dapetin apa yang kita cari. Schopenhauer bilang, cara satu-satunya untuk merasa puas adalah dengan menghilangkan keinginan. Yang artinya, kita berhenti berusaha dan biarkan diri kita merasa bahagia dalam keadaan sekarang. Dia nggak nyimpen harapan, makanya dia punya kelimpahan. Dia kelihatan sendirian, tapi banyak orang di sekitarnya. Dalam hidupnya, dia santai dan gak nyia-nyiain waktu. Dia kayak gak melakukan apa-apa, tapi bisa ketawa sama orang-orang di sekelilingnya. Terima ketidaksempurnaan, dan kamu akan merasa sempurna. Terimalah kesendirianmu, maka kamu akan puas sendirian. Cobalah untuk jadi sempurna, dan kamu gak akan pernah sempurna. Cobalah untuk gak merasa kesepian, dan kamu malah makin kesepian. Menerima pengalaman negatif adalah pengalaman positif. Melawan pengalaman negatif malah bikin kamu menderita 2 kali. Seperti yang dibilang Alan Watts, ketika kamu coba tetap di permukaan air, kamu bakal tenggelam. Tapi kalau kamu coba tenggelam, kamu bakal mengapung. Jadi, ketika kamu berhenti berusaha buat bahagia, kamu bakal bahagia. Karena kamu gak butuh apa-apa selain apa yang sudah ada. Ketika kamu berhenti berusaha jadi kaya, kamu bakal merasa berkelimpahan karena kamu puas dengan apa yang kamu punya. Apapun yang lebih dari itu, jadi bonus saja. Jadi, cara satu-satunya buat dapetin apa yang kamu inginkan adalah dengan gak menginginkannya. Itulah yang diajarkan oleh hukum usaha terbalik. Ada sebuah analogi luar biasa yang bisa menggambarkan hukum ini. Bayangin ada kolam dengan air keruh, dan kita pengen lihat dasarnya. Kalau kita aduk-aduk airnya, kita nggak bakal lihat apa-apa. Satu-satunya cara buat lihat dasar kolam itu adalah dengan berhenti melakukan apa-apa sampai airnya jernih dengan sendirinya. Kekeruhan itu melambangkan keinginan kita, pikiran kita, dan ketidakpuasan kita. Mencoba mengaduk air, itu simbol dari usaha kita buat dapetin kebahagiaan. Melihat dasar itu tentang rasa puas yang cuma bisa terjadi kalau kita biarkan air itu tenang dengan sendirinya. Jadi, berhenti berusaha untuk mendapatkannya, dan kamu akan mendapatkannya. Menyadari hukum usaha terbalik bukan berarti kita nggak boleh punya tujuan atau ambisi. Tentu ada banyak alasan kenapa kita harus berusaha dan bekerja keras. Namun, hukum usaha terbalik ngingetin kita buat nggak tertipu sama pemikiran kalau mengejar kebahagiaan bakal ngasih kita kebahagiaan. Malah justru sebaliknya. Seperti yang dibilang Alan Watts, misteri kehidupan bukan masalah yang harus dipecahkan, melainkan kenyataan yang harus dialami. Terima kasih udah nonton.